Runtuhnya bangunan musala pondok pesantren di Sidoarjo seolah membuka mata masyarakat. Jika ternyata banyak bangunan institusi pendidikan berbasis agama belum sepenuhnya memenuhi standar pendirian bangunan. Bukan sekedar takdir, namun perlu perencanaan dan komitmen menyeluruh untuk mencegah tragedi serupa kembali terulang. ...171 orang jadi korban runtuhnya musola pondok pesantren Al-Qazini. 104 selamat, 67 meninggal dunia, termasuk 8 potongan tubuh dari bagian badan hingga ujung kaki. Pasca evakuasi, pertanyaan soal izin dan spesifikasi bangunan kemudian menyeruak. Terlebih selain bangunan yang runtuh, juga ada pembangunan di area pondok yang terus bertumbuh seiring tahun. Al-Qazini merupakan satu dari 192 pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 1927, Al-Qazini tercatat memiliki lebih dari 300 santri laki-laki dan 50 santriwati di tahun ajaran 2025. Belum lama juga Menteri Pekerjaan Umum menyebut, hanya 50 pondok pesantren yang memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB dari total 42.000 pondok pesantren yang terdata. Nah, isu hukum yang mungkin muncul adalah soal IMB. Ya. Karena kita tahu bahwa IMB sudah berubah namanya menjadi PBG, ya, Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, PBG memang kalau kita rujuk sebetulnya ada di PP nomor 16 tahun 2021. Tentu saja ada denda administratif yang itu harusnya datang dari otoritas yang bersangkutan karena ini dibangun tanpa perizinan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, karena ini menyebabkan adanya meninggalnya banyak orang, tentu implikasi pidana pun juga bisa terkena, ya, seperti itu. Disebut jika pemangku kebijakan terkait izin pendirian bangunan jatuh pada pemerintah daerah masing-masing, termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya. Dalam konteks ini sebetulnya kewenangan itu seharusnya ada di Pemda untuk memberikan PBG dan kemudian pengawasan dan penegakan terhadap bangunan gedung yang ada di wilayah. Nah, kalau untuk provinsi jelas itu ketika sudah melewati satu yurisdiksi kabupaten kota, maka dia masuk ke provinsi. Menanggapi ambruknya bangunan musola yang menelan korban jiwa, pengasuh pondok pesantren Al-Qazini meminta keluarga korban dan masyarakat untuk legowo, menerima takdir Allah. Saya kira memang ini takdir dari Allah, jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik. Pernyataan yang viral di media sosial ditanggapi beragam oleh warganet. Ada yang berpendapat bahwa peristiwa ini tidak bisa semata-mata disebut musibah, melainkan juga kelalaian manusia. Selain netizen, influencer Guru Gembul alias Johan Riyadi juga buka suara terkait runtuhnya bangunan musola. Dan mereka itu menggunakan dalil-dalil agama untuk bisa menutupi kejahatan dan kelalaian mereka. Jadi bangunan runtuh itu jelas gara-gara SOP-nya dilanggar. Itu mah jelas. Saya pas nonton berita ini untuk pertama kalinya, kemudian ada gambar gedung runtuh, itu fix, itu mah udah jelas ini orang yang bikinnya salah gitu. Gak tahu karena cari untung berlebih sampai bahan-bahannya kurang, gak tahu gimana. Itu ada balok beton segitu gede patah. Balok beton tuh gak bisa patah kayak gitu. Ini tuh pasti karena besinya di dalamnya gak ada atau kurang sama sekali. Perdebatan antara sisi religius dan teknis yang mewarnai ruang publik jadi bukti bahwa aspek teknis dalam pembangunan acap kali campur aduk dengan aspek takdir berbalut agama. Evaluasi teknis menjadi penting dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang. Ini menjadi bukan pukulan ya, tapi menjadi peringatan keras bagi kami ini di dunia konstruksi bahwa memang pengawasan itu tidak hanya pada proses konstruksinya, tetapi pada manajemennya. Manajemen dalam proses konstruksi itu memang harus sinergi. Besarnya korban jiwa dalam musibah yang terjadi di Al-Qazini
menjadi atensi pemerintah, termasuk pembentukan Satgas Penataan Pembangunan Pesantren untuk melakukan pengecekan dan penataan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Untuk melakukan audit dan mencari solusi pesantren-pesantren setelah pasca musibah besar yang mengharukan sampai 67 meninggal dunia. Kami terus bergerak, sudah bahkan melakukan langkah-langkah agresif. Yang pertama, kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren, dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh masukannya Pak Menteri BU. Audit, kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat. Pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya memastikan standar keselamatan dan kelayakan bangunan di lingkungan pendidikan, baik lembaga berbasis agama maupun umum. Karena pembangunan fisik sekolah, pesantren, dan kampus tidak boleh mengabaikan aspek konstruksi dan keamanan. Tim Liputan melaporkan.